Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhasabah tahun baru 2026 dengan topik menyucikan jiwa. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati serta anak-anakku yang saya cintai dan banggakan. Mengapa kita harus menyucikan jiwa atau tazkiyatun nafs? Karena menyucikan jiwa itu ternyata merupakan kunci kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Buat apa kita bahagia di dunia sementara di akhirat kita sengsara? Menyucikan jiwa juga dapat membersihkan hati dari penyakit dosa. Karena pada umumnya penyakit dosa ini berasal dari hati yang buruk. Menyucikan jiwa juga dapat membuat ibadah kita lebih baik dan lebih khusyuk. Bahkan menyucikan jiwa itu membuat kata-kata yang keluar dari lisan kita dan tulisan yang terukir dari tangan kita tidak dapat menyakitkan hati orang lain. Menyucikan jiwa juga dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan menyucikan jiwa itu dapat membentuk akhlak mulia, dapat membentuk akhlakul karimah agar hidup kita lebih tenang dan harmonis dan mencapai kesuksesan hakiki di hari kiamat kelak. Karena hanya hati yang bersihlah yang akan selamat. Saudara-saudariku yang tercinta, tak terasa tahun 2026 sudah diambang waktu. Itu artinya usia kita semakin bertambah, namun pada hakikatnya umur kita semakin berkurang. Umur kita semakin berkurang. Secara filosofis, umur atau usia adalah satuan waktu tentang keberadaan makhluk hidup sejak lahir hingga ajal tiba. Permasalahannya, apakah waktu yang kita habiskan itu kita gunakan untuk beribadah, berbuat baik, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sekedar hitungan hari, bulan, dan tahun? Disinilah iman dan amal saleh akan menentukan nilai keberkahannya, bukan panjang umur atau usia semata. Saudara-saudariku yang tercinta, umur atau usia seseorang termasuk diri kita akan terhenti pada yang namanya ajal atau kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ajal adalah ketetapan Allah yang pasti terjadi pada setiap makhluk, tidak bisa diubah. Saat ajalnya tiba, tidak ada yang bisa menunda atau mempercepatnya. Ia akan terputus dari dunia dan harus menghadapi pertanggungjawaban atas perbuatannya selama di dunia. Jadi soal mati itu bukan urusan tua dan muda, sakit atau tidak sakit, kaya atau miskin, pejabat atau bawahan, penguasa atau bukan. Tapi mati itu urusan Sang Maha Kuasa atau Sang Maha Khalik. Banyak orang yang sudah tua, bahkan tua renta, tapi tak mati-mati, sementara anak muda belia yang mati mendadak juga banyak. Banyak orang yang sakit-sakitan tapi tak mati-mati, tapi ada orang yang sehat bahkan segar bugar tiba-tiba mati. Banyak orang kaya raya mau makan apa saja bisa, tiba-tiba mati. Sementara orang yang miskin bahkan fakir miskin, sehari makan sehari tidak, malah tak mati-mati. Begitu pula banyak pejabat dan penguasa yang mati mendadak, sementara rakyat jelata yang notabene tak punya apa-apa malah panjang umurnya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa urusan hidup dan mati itu adalah wewenang mutlak Sang Maha Kuasa. Jangan sombong, mentang-mentang sehat lalu memberikan ultimatum kepada orang yang sakit, katanya sebentar lagi kamu akan mati.
Jangan. Sekali lagi jangan, itu bukan wilayah kita. Saudara-saudariku yang tercinta, hidup di dunia ini seperti menumpang minum. Ini adalah peribahasa Jawa, urip iku mung mampir ngombe, yang berarti hidup di dunia ini hanyalah persinggahan sementara sebelum menuju kehidupan abadi atau akhirat. Jadi kita tidak boleh terlalu terlena. Ambil secukupnya dan manfaatkan untuk bekal akhirat. Layaknya seorang musafir yang hanya berhenti sebentar untuk minum sebelum melanjutkan perjalanan. Dan ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, jadilah di dunia ini seperti orang asing atau seorang pengembara. Saudara-saudariku yang tercinta, mari kita tinggalkan tahun 2025 dan kita sambut tahun baru 2026. Kata peribahasa, masa dahulu mengandung masa sekarang dan masa sekarang mengandung masa yang akan datang. Segala kekurangan dan kehilapan kita di masa lalu hendaknya mari kita jadikan sebagai pengalaman pahit menuju masa depan yang penuh dengan segudang harapan. Secara pribadi maupun keluarga, kalau pada tahun 2025 ini ada kata-kata dan perbuatan kami yang kurang berkenan di hati saudara-saudariku, dari lubuk hati yang paling dalam, sekali lagi dari hati lubuk yang paling dalam, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga hidup kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku yang tercinta, mari kita jalani tahun 2026 ini dengan penuh semangat dan energi yang positif. Kalau boleh saya sampaikan, ada 10 hal yang patut kita renungkan di tahun 2026 ini. Antara lain, yang pertama, tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus beriman dan bertakwa karena ini adalah fondasi kehidupan yang memberi arah, ketenangan dan tujuan yang jelas, menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat, memberikan perlindungan dan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengantarkan pada kesuksesan dan kemuliaan tertinggi. Iman adalah keyakinan, sedangkan takwa adalah perwujudan iman dalam amal saleh, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan keduanya tak terpisahkan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tingkatkan amal soleh. Di tahun 2026 ini kita harus memperbanyak amal saleh karena itu adalah bekal utama untuk kehidupan di akhirat yang kekal. Memperkuat keimanan, membawa ketenangan dan keberkahan di dunia, menjadi cahaya bagi sesama, serta menjamin balasan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Amal saleh adalah bukti keimanan yang akan menyelamatkan kita dari kerugian dunia dan akhirat. Yang ketiga, berbaktilah kepada orang tua. Kita harus berbakti pada orang tua karena itu adalah bentuk rasa syukur atas pengorbanan mereka, yakni mengandung, melahirkan, membesarkan, dan memberi nafkah, dan juga merupakan perintah agama yang mendatangkan ridho Allah, pahala besar dan berkah, rezeki umur panjang, serta kunci kebahagiaan dan kesuksesan. Karena sikap ini juga akan dicontoh oleh anak cucu kita dan memperkuat hubungan keluarga, menciptakan teladan, yakni adab yang baik. Yang keempat, mari kita tingkatkan tali silaturahmi. Kita tingkatkan tali persaudaraan. Kita harus meningkatkan tali persaudaraan karena akan memperkuat hubungan sosial, membangun kerukunan dan memperkuat persaudaraan bangsa, serta mendatangkan manfaat spiritual
yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghapus dosa, dan secara psikologis dapat mengurangi stres atau meningkatkan kebahagiaan. Persaudaraan yang erat menjadi pondasi masyarakat yang harmonis, saling tolong menolong dan lebih kuat menghadapi tantangan hidup, bahkan dikaitkan dengan berkah, umur panjang, dan rezeki. Yang kelima, jangan bersikap sombong. Kita tidak boleh sombong karena kesombongan adalah sifat yang dibenci Allah, menyebabkan kehancuran, menghalangi penerimaan kebenaran, dan merupakan akar dari banyak dosa. Semua kelebihan yang kita miliki sejatinya adalah karunia-Nya yang harus disyukuri, bukan untuk diagungkan secara berlebihan atau untuk disombongkan. Sombong juga membuat seseorang sulit menerima kebaikan dan nasihat serta sombong itulah yang menyebabkan terusirnya setan dari surga. Yang keenam, mari kita bangun integritas. Integritas sangat penting karena membangun kepercayaan publik, mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Integritas menciptakan lingkungan yang jujur, akuntabel, dan profesional, baik dalam pemerintahan, karir, maupun kehidupan sosial. Integritas membentuk pribadi konsisten, bertanggung jawab, dan bermoral yang mengarah pada kesuksesan jangka panjang dan hubungan yang lebih baik. Yang ketujuh, rajin beribadah. Kita harus rajin beribadah karena ibadah membersihkan hati, menanamkan nilai moral, memperkuat spiritualitas, memberikan ketenangan jiwa, yakni karena ingat kepada Allah, mendisiplinkan diri, dan membantu pembentukan karakter yang baik sehingga membawa manfaat bagi kesehatan mental dan fisik, serta sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah kebutuhan dasar rohani manusia untuk tetap suci dan menemukan tujuan hidup sesuai perintah Tuhan sebagai perintah Tuhan yang Maha Pencipta. Yang kedelapan, mari kita tetap kreatif. Kita harus kreatif karena kreativitas membantu memecahkan masalah, menciptakan inovasi, meningkatkan kemampuan adaptasi, memotivasi diri, membuka peluang baru, dan membuat hidup lebih kaya dan bermakna dengan cara melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda-beda, serta mengembangkan potensi diri secara menyeluruh. Ini adalah keterampilan dasar untuk berkembang di dunia yang terus berubah dan menjadi individu yang lebih baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Yang kesembilan, jangan suka berghibah. Saya ulangi, jangan suka berghibah. Jangan ghibah berarti jangan bergunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Karena ini adalah perbuatan tercela yang dilarang keras oleh agama. Diibaratkan seperti makan daging saudaranya sendiri yang sudah mati, merusak hubungan sosial dan mendatangkan dosa besar, sehingga kita dianjurkan untuk menjaga lisan kita, berpikir positif, serta menjauhi majelis yang suka bergosip. Dan yang terakhir, mari kita hindari sifat hasad atau hasud. Jangan hasud artinya jangan memprovokasi, menabur fitnah, atau menanamkan rasa dengki dan iri pada orang lain, karena itu adalah penyakit hati yang merusak hubungan dan menghapus amal baik. Sebaiknya sifat hasud diganti dengan sifat syukur, doa untuk kebaikan orang lain, dan fokus pada perbaikan diri. Ini sejalan dengan ajaran agama untuk menjaga persaudaraan, bersikap lembut, dan menghindari permusuhan. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW agar kita senantiasa tidak berbuat dengki atau hasad. Demikianlah 10 hal yang setidaknya patut kita renungkan dan kita amalkan pada tahun 2026 ini.
Semoga bermanfaat dan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat tahun baru 2026. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.